Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan sebelumnya perkenalkan, nama saya Agri Farabi Basri dengan NIM akhir 2023 255. Saya Sabila Ainul Kafur, angkatan 23 dengan NIM 283. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang materi satu terlebih dahulu. Kegiatan satu bagian A terkait dengan um, terkait dengan MPU 50, yang dimana kalau kita menggoyangkan breadboard itu akan mengubah tata letak atau ini koordinatnya, atau lebih tepatnya gyro lah. Tapi ini kita masuk ke penjelasan kodenya dulu. Jadi berdasarkan yang sudah diberikan asisten, di sini ada void setup yang serial beginnya itu 9600, yang dimana wire beginnya ini kalau yang diberikan asisten itu awalnya tidak diberikan nomor pada wire begin ini. Nah, cuman karena kita menempatkannya di tempat lain untuk ESP, lebih tepatnya di 13 dan 14, maka kita memasukkan kode 13 dan 14 ini ke dalam ke dalam kode. Jadi yang sebelumnya kodenya kosong itu menjadi 13 dan 14 karena tata letaknya itu sudah berbeda dari yang. Nah, untuk di bagian serial void loop-nya ini, nah yang misal kita menggoyangkan grid-nya itu nanti akan diupload di kayak angle X. Misal angle X-nya itu koordinat X-nya itu segini, mungkin kalau kita akan goyangkan board-nya itu mungkin posisinya akan berubah. Nah, sama juga halnya dengan Y. Di angle Y ini, misal koordinat awalnya segini, nanti kalau misalnya kita ubah misal ke samping atau ke atas bawah atau ke samping kiri kanan, itu mungkin dia itu akan berubah. Nah, sama juga halnya nanti pada Z. Jadi di sini kayak MPU 6. Jadi di sini MPU 6050-nya bakal ngedetect gyro-nya gitu, ngedetect gyro-nya, yang dimana kalau misal kita menggoyangkan atau mengubah posisi atau misal kita menggerakkan seperti misal kita HP gerak-gerak seperti ini, nah dan ini nanti MPU itu bakal ngedetect, kita menggerakkan breadboard tuh pada di koordinat ini. Sama juga nanti angle Y-nya itu bakal keluar koordinat seperti ini kalau kita menggoyangkan ya. Sama juga seperti Z, mungkin angle-nya itu akan berubah gitu nanti kalau misal kita goyangkan ke kiri kanan depan belakang atau ke samping apa segala macam. Begini untuk tampilan fisiknya, atau di sini kita akan menggunakan HP untuk merekam tampilan bagaimana jika kode itu di run dan outputnya, serta bagaimana posisi dari breadboarding. Baik, berikut ini adalah tampilan fisik dari kode yang sudah kita buat, dan ini adalah tampilan fisiknya. Seperti biasa, ESP kanan tuh berada pada 3v3, GND, D12, D13, dan D14 seperti yang dijelaskan tadi pada untuk penjelasan kode yang sebelumnya. Dan berikut ini adalah MPU, yang dimana MPU-nya itu sudah menyala, yang berarti pada saat kita run kodenya MPU-nya sudah membaca, kalau MPU-nya itu sudah bisa membaca gyroscope-nya begitu. Kayak misal kalau kita gayakan, MPU-nya akan membaca. Nah, ini berikut output yang sudah kita run. Nah, di sini sudah jelas, di sini ada angle X-nya itu 1,11, 1,15, 1,14, dan angle Y-nya itu 5,3, dan angle Z-nya itu 3,3. Nah, berikut ini adalah yang terjadi jika saya gerakan breadboard-nya itu. Misal saya angkat ke atas, angle X-nya akan berubah, angle Y-nya berubah, serta angle Z-nya akan berubah. Nah, apabila akan saya goyangkan ke samping, berikut seperti ini. Nah, angle X-nya itu akan berubah, angle Y-nya juga, begitu juga angle Z-nya. Nah, mungkin kalau saya goyangkan begini, nah itu dia akan berubah. Jadi MPU yang disambung ke ESP berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan sedikit pun. Mungkin akan dilanjutkan mungkin sudah waktunya kita berpindah di bagian kegiatan 1B. Assalamualaikum, di sini saya Sabili, angkatan 23, NIM 283 akan melanjutkan untuk kode lab kegiatan 1 bagian B, yang dimana di sini adalah melakukan testing untuk light detection.
Di sini dalam kodenya kami mendefinisikan like sensor pin dengan angka 14 dan kami menggunakan sensor digital karena di dalam modul tidak dispesifikkan untuk menggunakan sensor analog. Dan di dalam kode ini prosesnya terlihat kami mendefinisikan, yang pertama kami mendefinisikan sensor tersebut menjadikan input, kemudian mendefinisikan like state dalam bentuk digital read di sensor cahaya itu sendiri, dan itu akan berujung menjadi dua kemungkinan, yaitu terang atau gelap berdasarkan seberapa banyak cahaya yang LDR terima. Kemudian dan perbedaan kode ini dalam modul adalah ketika modul menggunakan LDR analog, kita menggunakan LDR digital sehingga data yang keluar hanyalah menyala atau tidak, tapi bukan dengan value seberapa terangnya cahaya tersebut. Dan di sini telah tercompile kodenya, bisa dilihat menggunakan serial monitor, dan di mana di sini akan dilanjutkan di tes lewat HP. Di sini bisa dilihat bahwasannya ini adalah LDR berpin 3. Mungkin kurang bisa dilihat di sini, tapi LDR berpin 3 yang outputnya adalah DO, yaitu digital output. Jadi kita tidak bisa mendeteksi apakah itu seberapa kuat cahaya yang masuk ke sini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ketika sejumlah cahaya yang cukup kuat menyinari alat ini, kita bisa mendeteksi apakah alat tersebut cukup kuat sinarnya, cukup kuat diterangi sinar atau tidak. Coba di sini awalnya berlight state dark, tapi kemudian jika kita menyinari sinar yang cukup kuat akan berubah menjadi bright, tergantung bagaimana kondisi lampu tersebut. Coba enggak. Nah, dark lagi, bright, dark, bright. Yep. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebenarnya saya Agli Valper Basri, NIM 255 angkatan 23. Melanjutkan dari yang sore tadi, itu melanjutkan pada kali ini kita akan melakukan kegiatan 2, yaitu membuat rangkaian menggunakan buzzer. Nah, di sini kita akan lihat ke kodenya dulu, yang dimana di sini kita define dulu buzzernya di pin berapa, LED-nya di pin berapa. Di sini saya menaruh LED di pin 2 dan buzzer di pin 4. Nah, untuk point setupnya di sini saya pakai output untuk inisiasikan pinnya LED sama buzzernya itu apa. Jadi saya menggunakan output. Nah, di sini untuk untuk loop function atau pada saat kita menjalankan kodenya, di sini ada dua, yang dimana kalau misal digital write LED sama buzzer high, atau dengan kata lain voltasenya itu tinggi atau ininya bagus, maka buzzer sama LED itu akan nyala dan bunyi. Dan di sini akan diberikan delay setiap 1 detik. Jadi 1 detik nyala, mati, lebih depan 1 detik bunyi, habis itu mati lagi, habis itu bunyi lagi. Nah, bagaimana kalau misal kalau voltage itu low atau enggak atau mati? Nah, LED sama buzzer itu nggak akan nyala gitu. Terus bakal dikasih delay juga selama 1 detik. Nah, di sini kita akan coba di sini untuk melakukan run kode. Saya akan berpindah ke handphone, atau lebih tepatnya kita rekam komponennya dan juga bagaimana kodenya pada saat kita run. Baik, melanjutkan dari video penjelasan coding yang saya berikan. Di sini kita akan melihat dulu bagaimana rangkaian komponen dari buzzer yang sudah kita buat. Di sini terdapat resistor 560 ohm, dan di sini ada lampu LED merah, yang dimana kaki pendeknya itu berada di kutub negatif dan kaki panjangnya itu ada di kutub positif. Sama seperti buzzer yang di depannya ini,
ada di kutub yang di kaki pendeknya itu berada di kutub negatif, sementara sebelah itu ada di kutub positif. Nah, untuk koneksinya, untuk kabel jumpernya itu kabel JND terdapat di atas buzzer atau lebih tepatnya di kutub negatif. Sementara untuk device-nya di sini yang LED-nya untuk buzzernya itu ada di ESP pada D4, dan untuk LED di sini kita pakai resistor ya di D2. Di D2 kita hubungkan di sebelah kaki ininya, atau lebih tepatnya di sebelah ataupun dimanapun itu, di sebelah resistor yang dimana dia itu bisa menghubungkan ke LED. Nah, begini outputnya ketika kita sudah melakukan run pada kode tersebut. Nah, bisa dilihat lampu dari LED itu menyala kelap-kelip selama 1 detik. Baik begitu juga suara dari buzzernya. Di sini akan nyala lampu biru setiap 1 detik dan akan mengeluarkan suara. Yang dimana juga akan keluar setiap 1 detik. Jadi 1 detik mati, 1 detik nyala. Sama halnya dengan cahaya di ESP dan cahaya pada lampu LED. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Sabili, angkatan 23, akhiran 283. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode terkait servo yang digunakan dalam kegiatan 2B. Yang pertama kita menginclude library SP32 servo. Kemudian inisiasi variabelnya, yang pertama servo itu sendiri, ada posisi yang nanti akan digunakan untuk menentukan derajatnya berapa. Terus kemudian itu ada mode juga, nanti bisa digunakan untuk true atau false. Ya. Untuk setupnya kita menggunakan GPIO 18 atau juga memulai di servo pos ini sebagai posisi awal. Dalam loopnya kita menjalankan di sini ada switch yang setiap iterasi itu akan aktif dan tidak, seperti seakan sebuah saklar, kemudian diulangi dari derajat 0 dan derajat 90 sehingga berputar 90 derajat, dari derajat 0 ke derajat 90 dan diulang terus. Dari servo pos tersebut terus kemudian ditulis dengan main servo.write dengan delay 1 detik. Ya, dan itu adalah kodenya. Kemudian untuk servonya sendiri seperti ini. Akan pin 18 dan kabelnya yang satu cabut, kemudian tinggal dikoneksi dengan satu. Terlihat bisa dipastikan bahwa servo itu berputar 90 derajat karena kalau ditarik garis lurus seperti ini, maka bisa dilihat derajat ini adalah 90 derajat. Dan seperti delay adalah Oke.